bahasa yang berjudul Dari Layar Gadget ke Akar Budaya Kiprah Kultura dalam Membendung Digital Kultur ROS. Ini sudah selesai. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Neng Susi Sofia dari Universitas Negeri Semarang, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dewan Juri yang terhormat, di era digital yang semakin mendominasi generasi Z Indonesia tengah menghadapi krisis identitas budaya, fenomena digital culture loss telah menyebabkan kearifan lokal terpinggirkan oleh arus konten global. Data UNESCO tahun 2022 menunjukkan sebanyak 72% remaja lebih mengenal Iron Man daripada Gatot Kaca. Dan temuan pada tahun 2023 mencatat 65 pemuda Jawa tidak lagi memahami makna tradisi seperti Slametan atau Mikroni. Ini menjadi tanda penting bahwa pelestarian budaya harus segera menjadi perhatian bersama. Dewan Juri yang terhormat, kondisi ini kian memprihatinkan dengan merosotnya minat belajar budaya daerah. Laporan Kemendikbudristek tahun 2023 mencatat penurunan hingga 40% dalam 5 tahun terakhir yang berdampak pada hilangnya cultural rootedness. Ironisnya, hal ini bertolak belakang dengan semangat SDGs, khususnya poin 4.7 dan 11.4 yang menekankan pentingnya pendidikan dan pelestarian budaya. Tidak hanya itu, penelitian pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menjaga identitas budayanya memiliki ketahanan sosial 30% lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, ini adalah beberapa berita yang tersebar di media massa. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya telah ada berbagai upaya pelestarian budaya selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Digitalisasi arsip dan platform e-learning tradisi terbukti kurang efektif karena bersifat satu arah. Pada tahun 2023 juga Pratiwi membuat penelitian terkait mencatat bahwa 80% aplikasi budaya gagal tidak berfokus pada kebutuhan pengguna. Untuk itu, pendekatan berbasis cultural hybridity dan juga social identity menjadi solusi potensial. Karena membuktikan hibridasi itu budaya mampu meningkatkan keterlibatan pemuda hingga 60%. Lalu juga penelitian Gracia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa gamifikasi identitas sosial dapat mengurangi cultural loss hingga 45%. Dewan Juri yang terhormat, dengan bangga saya mempersembahkan inovasi aplikasi Kultura sebagai aplikasi inovasi berbasis AR dan juga AI yang menyajikan kekayaan budaya Jawa Nusantara secara interaktif dan relevan bagi generasi Z. Mengusung konsep cultural hybridity dan social identity, Kultura dirancang untuk menghubungkan kembali generasi muda dengan akar budayanya melalui pendekatan yang adaptif. Pengguna dapat login dan memilih suku asal, lalu AI akan menyesuaikan kontennya. Dewan Juri yang terhormat, Kultura menghadirkan sejumlah fitur unggulan yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan budaya secara digital. Fitur wayang metaverse menyajikan perpustakaan digital wayang lengkap dengan suara narasi AI. Lalu selanjutnya juga ada bisa membuat karakter melalui fitur Buat Wayangmu. Ada pula kuis budaya challenge yang kuis harian ini seputar tradisi dan filosofi budaya dengan sistem dan rencana prestasi menerapkan prinsip gamification yang terbukti efektif dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan dan membangun komunikasi pelestarian budaya di kalangan remaja. Lalu tak kalah menarik juga ada fitur AR budaya memungkinkan pengguna memindai lokasi bersejarah dan melihat rekonstruksi 3D interaktif. Inovasi ini menjadi bentuk nyata penerapan cultural hybridity dan juga warisan budaya dikemas ulang melalui teknologi canggih menjadikan relevan dan menarik bagi generasi muda. Dewan Juri yang terhormat, selain edukasi interaktif, Kultura juga menghadirkan Batik AR Studio, fitur kreatif yang memungkinkan pengguna mendesain batik digital dengan memadukan motif nasional dan juga modern. Tak kalah penting juga Kultura menyediakan fitur Batin Care, yaitu sebuah layanan konseling multikultural berbasis AI dan profesional dengan pendekatan kearifan lokal. Dengan fitur-fitur ini, Kultura tidak hanya menjadi media edukasi, tetapi juga ruang tumbuh bagi identitas dan kesejahteraan generasi muda. Dewan Juri yang terhormat, dalam implementasinya Kultura melibatkan berbagai pihak dengan peranan strategis, yaitu ada perguruan tinggi menjadi penggerak utama melalui kolaborasi lintas fakultas. Lalu juga ada organisasi kemahasiswaan seperti BEM atau UKM kebudayaan turut berperan dalam sosialisasi melalui berbagai event kampus. Lalu selanjutnya ada pemerintah daerah dan komunitas budaya lokal menjadi mitra kunci dalam menyediakan konten autentik, data, dan lokasi bersejarah. Adapun industri teknologi mendukung melalui program hibah inovasi dan digital. Selanjutnya juga ada ahli UI UX dan ahli AI merancang interaksi budaya digital yang intuitif untuk Gen Z, mengembangkan algoritma pemrosesan bahasa daerah untuk fitur wayang metaverse.
Dewan Juri yang terhormat, strategi implementasi Kultura dirancang dalam 5 tahap. Tahun pertama fokus pada pengembangan fitur dan uji coba. Tahun kedua peluncuran resmi aplikasi dengan pemahaman fitur dan perluasan konten budaya. Tahun ketiga ekspansi ke kampus-kampus. Tahun keempat penguatan ekosistem melalui platform developer dan kemitraan CSR. Tahun kelima evaluasi dampak sosial dan transformasi menjadi platform budaya digital yang interaktif. Dewan Juri yang terhormat, dalam mengembangkan Kultura kami telah melakukan analisis SWOT untuk memetakan arah strategis. Di sini ada penggabungan dari faktor internal dan eksternal, yaitu ada strength, weakness, opportunity, threats, sehingga ada juga penggabungan seperti SO, WO, ST, dan WT. Dari kekuatan, Kultura menggabungkan teknologi AR dan AI. Dari sisi kelemahan, mencakup keterbatasan SDM, teknis, dan infrastruktur. Pada peluang besar dari antusiasme Gen Z terhadap teknologi. Lalu Kultura juga menghadapi ancaman dari dominasi platform global. Dewan Juri yang terhormat, dalam analisis Prestel secara politik, Kultura didukung kebijakan dari pemerintah, meski data bisa mengubah fitur. Secara ekonomi, pertumbuhan industri kreatif membuka peluang pendanaan. Secara sosial, tingginya literasi digital Gen Z mendorong adopsi. Dari sisi teknologi, pengembangan AR dan AI yang sangat mendukung. Secara lingkungan, Kultura ramah lingkungan karena mengurangi event fisik, meski perlu efisiensi dalam konsumsi data. Terakhir, dari sisi hukum, Kultura berlandaskan UU PDP dan HAKI. Namun lisensi budaya tradisional yang seringkali belum terdokumentasi secara legal. Dewan Juri yang terhormat, krisis digital cultural loss kini nyata menggerogoti di akar budaya lokal kita. Kultura hadir sebagai solusi inovatif yang memadukan teknologi AR dan AI dengan pendekatan cultural hybridity dan social identity, menjembatani tradisi di era digital. Ke depan, Kultura berpotensi menjadi platform edukasi budaya paling progresif agar manfaatnya inklusif, pengembangan cakupan budaya Nusantara, dan optimalisasi akses offline khususnya di wilayah 3T menjadi prioritas. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci agar pelestarian budaya dapat digunakan merata oleh seluruh generasi bangsa. Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian Kultura bukan hanya hadir sebagai inovasi digital dalam menjawab tantangan digital culture loss, tetapi juga sebagai tonggak penting dalam membawa identitas bangsa di era transformasi teknologi melalui kolaborasi dan pendekatan yang inklusif. Kultura membuka jalan bagi generasi muda untuk tidak hanya mengenal, tetapi juga mencintai dan melestarikan budaya Indonesia secara aktif, kreatif, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada finalis kita Ningsusi Sofia atas pemaparannya yang sangat